Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf untuk waktunya agak sedikit mundur dari jadwal yang seharusnya jam 1. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara webinar talk show pada siang hari ini. Hari ini kita akan mengambil tema atau topik yaitu adalah geologi tata lingkungan dahulu, sekarang, dan masa depan. Di mana pada hari ini telah hadir Bapak dan Ibu terhormat, ada Ibu Andiani, kemudian ada Pak Tantan, kemudian dari Bappenas ada Pak Yahya, dan kemudian ada Pak Wira dari Tata Ruang ATR dan BPN. Kemudian juga ada Bapak Indra Badri dari Mageti, perwakilan dari Mageti. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Pak Tantan yang hari ini akan bertindak selaku moderator acara webinar talk show. Kepada Pak Tantan, saya persilahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin sebelum dimulai, ini ada Pak Wahyudi Mehmet sebagai Kepala Bidang Geologi Lingkungan. Beliau yang menginisiasi kegiatan ini. Jadi, mohon sambutannya dari Pak penyelenggara, Pak Wahyudi Mehmet. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, Bu Kapus, Pak Wira, Pak Yahya, Pak Tantan, Pak Indra. Saya langsung aja selamat melaksanakan webinar ini. Semoga ada manfaatnya di kemudian hari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kabid. Sebelum kita mulai acara talkshow ini, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan satu-satu para pembicara yang sangat spesial kali ini. Mungkin yang pertama itu Pak Indra Badri, beliau adalah senior kami di GTL, di Badan Geologi, sekarang menjadi Ketua Mageti, Masyarakat Geologi Tata Lingkungan Indonesia di bawah IAGI, Ikatan Ahli Geologi. Kemudian yang kedua ada Ibu Andiani, beliau adalah Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Kemudian yang ketiga ada Pak Wira. Di sini beliau sebagai Kasubdit Perencanaan Kawasan Baru, gitu. Kemudian yang keempat ada Bapak Yahya. Beliau sebagai Direktur di Bappenas, Direktur yang menangani sumber daya energi, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, betul ya Pak? Ya, berada di Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, gitu. Jadi nanti kita bisa mengeksplor bagaimana tantangan di masing-masing unit, gitu ya. Mungkin sebelum kita lanjut, ada sebuah video dari Badan Geologi terkait dengan peran geologi di dalam pengembangan wilayah. Mohon disaksikan. Sudah keluar suaranya? Palu dan sekitarnya bagaikan kota mati. Sesuai kewenangannya, harapan ditujukan kepada Badan Geologi. Kecil suara. Di mana kami bisa melakukan pembangunan kembali, di mana kami akan melakukan pembangunan yang terbatas, di mana kami tidak bisa melakukan pembangunan sesuai dengan hasil penelitian dari badan. Kemudian dari sebagainya, video di mana dicari suatu informasi, atau kalau tidak paham bisa menanyakan kepada institusi atau lembaga yang Kita berharap sesuai dengan perencanaan yang ada kita lakukan. Saya begini, kalau SPM pasti nggak akan tutup kalau kejadiannya bersamaan. Kalau apa kita lakukan ini
dibaca aja data lama, yang lama sampai yang paling update yang kita punya. Terus kita mulai survei yang paling kira-kira mengkhawatirkan. Perusahaan gempa, tidak ada orang bisa mengetahui kapan gempanya, tapi orang bisa mengetahui ada risiko gempa. Mana yang menurut Pak Komisi itu penting untuk jadi perhatian yang masih yang hitam itu contoh misalnya di lokasi mana, di mana. Badan Geologi memfokuskan survei geologi permukaan untuk keadaan tsunami, gerakan tanah, surface rupture, pergeseran, dan likuifaksi. Mana masih ada tabelnya kan? Berarti ini ambil yang atasnya aja Pak, yang tipis. Kalau nggak usah ya? Iya. Sama ya. Badan Geologi juga melakukan survei geologi bawah permukaan untuk memperkuat data. Hasil pengambilan data lapangan serta data-data penelitian terdahulu dikumpulkan, didiskusikan, dipadukan, disinergikan, dan dianalisa bersama. Rekomendasi dari Badan Geologi sangat diperlukan untuk perencanaan pengembangan wilayah Palu, Sigi, Donggala ke depannya. Ya, terima kasih telah menonton video tadi. Mungkin sebelum kita mulai, ada baiknya saya menjelaskan dulu rules dari talkshow ini. Jadi pada talkshow kali ini tidak ada paparan dulu, tapi langsung akan kami pandu untuk menanyakan kepada masing-masing narasumber, gitu. Jadi nanti aturannya mungkin pada saat narasumber sedang berbicara, teman-teman peserta akan kami mute semuanya kecuali pembicara dan saya yang on, yang unmute, gitu ya. Kemudian nanti pada saat diskusi, setelah pembicara menjawab pertanyaan pancingan dari saya sebagai moderator, itu pembicara akan menjawabnya selama 15 menit masing-masing. Kemudian untuk 1 jam kedua itu kami serahkan ke floor untuk bertanya. Nah, tata cara bertanyanya adalah nanti peserta itu akan di kolom di sini panel participant itu ada nantinya yang namanya raise hand. Itu silahkan peserta yang akan menanyakan untuk bertanya melalui raise hand dulu, nanti kami dari panitia akan menentukan siapa yang akan bertanya. Kemudian perlu diketahui juga bahwa acara ini, talkshow ini disiarkan langsung atau live show di Facebook, kemudian di YouTube nanti akan disiarkan juga, dan alhamdulillah peserta kali ini sudah mencapai 300 dari kuota yang 300, pendaftar itu sekitar 500 lebih. Ya mungkin ini antusias dari peserta sangat tinggi sekali, dan mohon maaf yang tidak dapat masuk ke dalam grup, di dalam ruang Zoom ini, nanti bisa melihat di Facebook maupun di YouTube kami. Baik, untuk pertanyaan pembuka mungkin ini istilahnya talkshow kita terkait dengan geologi tata lingkungan dulu, kini, dan masa datang. Jadi ini akan disampaikan, ditujukan kepada Pak Indra Badri sebagai senior kami di geologi tata lingkungan mungkin. Jadi silakan di-unmute untuk yang Pak Indra. Nanti satu-satu akan kami sampaikan kepada masing-masing narasumber. Untuk yang pertama, kepada Pak Indra. Ya. Ini kan ada istilah sebelum ke sejarah, Pak ya.
sebelum ke sejarah kita harus mengenal dulu apa sih geologi lingkungan itu, sama nggak sih dengan geologi tata lingkungan gitu. Jadi mohon penjelasannya dulu Pak. Konsepnya seperti apa gitu. Mangga Pak. Ya, terima kasih ya. Atas kesempatan saya mengucapkan selamat bergabung juga kepada semua ibu dan bapak di sini. Saya hanya akan berbagi ya, sharing untuk apa yang pernah kita kerjakan sewaktu aktif dulu di Badan Geologi. Jadi ada istilah geologi tata lingkungan ya di sini, dan ada geologi lingkungan. Jadi kalau geologi tata lingkungan itu merupakan studi geologi terapan ya, yang secara khas menerapkan informasi geologi untuk perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Ada istilah juga dengan geologi lingkungan, jadi serupa tapi tak sama. Jadi kalau yang kita sudah kerjakan, yang dimaksud dengan geologi tata lingkungan itu kondisi suatu daerah atau wilayah di mana hal-hal sumber daya dan kebencanaan itu sudah digabungkan di dalam satu informasi ya, untuk dianalisis begitu. Geologi tata lingkungan itu adalah suatu penataan lingkungan ya, yang berbasis geologi. Jadi berbeda dengan geologi lingkungan, geologi tata lingkungan bersifat aktif. Jadi data-data informasinya sudah kita analisis, sudah kita simpulkan untuk suatu penggunaan lahan itu kelayakannya atau keleluasaannya. Jadi dari komponen-komponen geologi lingkungan itu misalnya ada sumber daya, ada kebencanaan, kemudian ada masalah-masalah lingkungan, itu sudah kita gabungkan dalam suatu peta tematik yang bisa disimpulkan kelayakannya untuk land use tertentu, misalnya untuk perkotaan ya, atau untuk daerah komersial atau tempat penempatan sampah dan lain-lain. Tetapi kalau istilah geologi lingkungan itu hanya sifatnya pasif, jadi informasi yang tersaji saat ini. Jadi hanya berupa informasi ya, misalnya di dalam suatu tabel itu kita mengatakan oh ini bentang alamnya berupa perbukitan, kemudian lerengnya sekian persen, kemudian daya dukungnya sekian. Itu hanya bercerita tentang deskriptif sumber daya dan kendala mungkin Pak ya. Ya, jadi hanya digambarkan secara deskriptif lokasi yang kita amati atau yang kita sedang kaji. Tapi kalau geologi tata lingkungan sudah bersifat aktif, artinya hasilnya itu sudah bisa dilihat, bisa disimpulkan. Ada rekomendasinya mungkin Pak ya? Ya, sekalian ada rekomendasi di situ, tingkat-tingkat kelayakan atau keleluasaan lahan di situ, misalnya ini leluasa, tidak leluasa, atau layak atau tidak layak, sudah bisa terlihat. Tapi kalau di aspek geologi lingkungan itu belum terlihat, hanya merupakan data dan informasi yang berupa peta. Penggambaran saja ya. Nah sekarang bagaimana dengan sejarahnya Pak? Sejarahnya bentuknya GTL lah istilahnya. Ya. Mau menampilkan slide Pak?
Oh, boleh sih. Oke. Iya. Silakan sambil dilanjut, Pak. Ya, jadi kita diawali dulu tahun 1970-an itu geologi tata lingkungan itu sudah berkembang ya di negara-negara maju ya, seperti di kawasan Eropa, Amerika dan Asia ya, contohnya Jepang ya. Itu menyusul adanya isu-isu lingkungan hidup seperti adanya pencemaran dari limbah industri, misalnya bahan berbahaya dan beracun, limbah nuklir yang mencemari lingkungan, diisukan mencemari lingkungan fisik geologi pada saat itu ya. Nah, itu di dalam diskusi-diskusi para senior kita, founding father kita, itu juga terjadi tahun 75-an ya, itu timbulnya isu-isu lingkungan di Indonesia, seperti adanya penurunan muka air tanah ya, intrusi air laut ya ke daratan, adanya gejala land subsidence ya, atau amblesan, longsor, erosi, pelumpuran ya di pendangkalan suatu pantai. Kemudian pada saat itu belum ada instansi yang menangani isu-isu seperti itu ya di Indonesia. Dan pada tahun 1978 ya, Departemen Pertambangan yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Subroto ketika itu, kemudian dirjennya Profesor Dr. J.A. Katili mengambil inisiatif ya, melakukan perombakan struktur organisasi yang ada di bawah kementerian ya. Pada saat itu dibentuklah Direktorat Geologi Tata Lingkungan ya, di bawah Dirjen Sumber Daya Mineral ya, Geologi Sumber Daya Mineral. Ketika itu dipimpin oleh Dr. Andes E.J. Pati untuk menangani isu-isu lingkungan fisik geologi di Indonesia. Iya. Itu awal mulanya ya. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Indra. Mungkin sekarang kita lanjut dulu ke Ibu Andiani untuk mengetahui bagaimana sih kebijakan saat ini. Dulu kan ada sejarahnya tadi disampaikan oleh Bapak. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Kapus, Bu Andiani, mungkin bagaimana arah kebijakan YL saat ini, Bu? Tolong ini diaktifkan dulu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Tanta. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tadi melanjutkan penjelasan dari Pak Indra. Jadi kebijakan kita itu sebetulnya kedepannya kami menyadari bahwa permasalahan lingkungan tentunya akan semakin kompleks ya, semakin kompleks dan complicated. Kalau dahulu di awal-awal kajian geologi tata lingkungan itu lebih ditekankan kepada bagaimana kita menganalisis suatu kondisi geologi, kemudian bagaimana kita memberikan rekomendasi untuk pengembangan wilayah pada daerah tersebut. Nah, itu di awal-awal tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra, termasuk juga menjawab permasalahan penurunan tanah, subsidence, intrusi. Nah, untuk kedepannya tentunya hal-hal seperti itu tetap kami lanjutkan, karena memang wilayah Indonesia ini yang cukup luas, dan kemudian juga kami juga merespon berbagai permasalahan lingkungan yang memang harus segera secara mendesak harus kita selesaikan. Jadi kalau dahulu lebih kepada bagaimana kita mengetahui suatu wilayah untuk dapat dikembangkan, kalau untuk yang ke depan itu tetap kami kerjakan, karena memang Indonesia itu cukup ada 34 provinsi, kemudian ada juga 500 kabupaten kota yang tata ruangnya itu harus diupdate setiap 5 tahun. Tentunya
kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat atau manusia itu akan memberikan dampak juga terhadap kondisi geologi. Nah, ini juga kita cermatin. Nah, kami juga merespon berbagai permasalahan yang aktual sekarang ini seperti kasus misalnya amblesan yang terjadi di Jawa Tengah bagian utara. Apa sih penyebabnya? Ini juga menjadi bagian dari perhatian kami. Kemudian juga kemarin kasus untuk Palu, bagaimana kemudian tata ruang itu harus segera disusun dalam jangka waktu segera, karena bagaimanapun juga Palu harus tetap bangkit, harus berkembang ke depannya, dan itu juga kami lakukan. Namun pada kegiatan ini sedikit berbeda dengan yang tadi disampaikan Pak Indra. Kita lebih menyampaikan pada apa sih potensi bahaya yang ada pada daerah itu, kemudian bagaimana kita menyajikan potensi bahaya itu secara komprehensif dan mudah dimengerti oleh para perencana, dan kemudian kami juga memberikan rekomendasi. Sebetulnya ancaman-ancaman setiap daerah itu kan berbeda, meskipun kita bicara di Teluk Palu, tetapi ada bagian-bagian yang kami menganggap kalau bagian utara itu hanya misalnya bagian utara itu hanya ancamannya sebenarnya tsunami, di bagian selatannya itu lebih ke arah longsor. Nah, seperti itu kita petakan semua. Jadi sebetulnya setiap karakter geologi itu akan memiliki potensi bencana sendiri-sendiri. Nah, untuk ke depan juga kami tidak tertutup kemungkinan untuk mengkaji GTL ini juga kami terapkan untuk permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perubahan iklim. Contohnya, kami juga sudah melakukan beberapa kajian yang terkait dengan bagaimana sih suatu batuan itu dapat menyerap CO2 secara alami. Ini tentunya ke depannya akan sangat bermanfaat kajian-kajian seperti itu. Dari sisi jadi memang sebetulnya geologi tata lingkungan itu sangat luas, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra, ini sebetulnya adalah aplikasi geologi untuk menata lingkungan, sebetulnya seperti itu. Jadi aplikasi geologi untuk menata lingkungan, ke depan permasalahan lingkungannya akan semakin banyak, tentunya kita juga harus secara cepat merespon permasalahan-permasalahan tersebut, namun dari sisi kegeologian. Dari sisi pengembangan kota misalnya, pengembangan wilayah utara, Bandung Utara, itu akan tarik-menarik antara mana sih daerah imbuhan air tanahnya, sementara kita juga melihat di sana merupakan daerah perkembangan perkotaan yang cukup wilayah. Kita memberikan respon untuk menentukan yang resapan utama mana, menengah mana, yang rendah mana, dan ini kemudian yang utama actionnya tuh harus boleh dibangun, tapi kemudian building coverage ratio-nya berapa, untuk yang rendah boleh dibangun, tapi building coverage rasionya seperti apa. Nah, ini yang kemudian kita komunikasikan juga hasil-hasil itu kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapeda, dan kemudian oleh Bapeda kajian-kajian seperti ini untuk Jawa Barat khususnya dijadikan dasar untuk penyusunan kebijakan. Bukan hanya itu juga terkait dengan masalah air tanah, konservasi air tanah, kami juga melakukan kajian-kajian, apalagi sekarang kita harus mengukur indeks ketahanan air. Nah, termasuk di dalamnya air tanah itu juga merupakan bagian dari geologi tata lingkungan dalam skop yang lebih luas lagi. Mungkin itu Pak Tantan, kalau sisi kebijakan ke depannya. Memang kalau kita bicara SDM, sebetulnya ini yang menarik adalah sebetulnya ahli-ahli geologi yang menerapkan ke tata lingkungan itu kami menyadari sangat sedikit. Selama ini mungkin di Indonesia ini kita masih mengandalkan dari Badan Geologi. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya di dalam geologi tata lingkungan sendiri sebetulnya jumlah sumber daya manusianya juga tidak terlalu banyak, sebetulnya hanya sekitar 150, dan kita punya balai juga di Jakarta, mungkin ada sekitar, jadi kalau ditambah mungkin sekitar 170, 180. Ahli-ahli ini yang kemudian mendukung untuk berpikir bagaimana kemudian menata lingkungan secara geologi itu untuk seluruh Indonesia. Nah, inilah tidak cukup banyak ahli-ahli yang memang memahami permasalahan-permasalahan lingkungan, kemudian bagaimana geologi bisa memberikan solusinya. Ini memang suatu tantangan ke depan yang memang harus kita pikirkan, bagaimana kita mendorong sebetulnya sebanyak mungkin para ahli yang ahli-ahli geologi untuk berpikir menerapkan ilmunya ini untuk perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Ya, baik Bu. Ini kan kita melihat jumlah kekuatan pegawai di PAT GTL ya sekitar 169 atau 170 ya. Tapi itu udah bercampur dengan yang administrasi, Bu. Nah, bagaimana untuk mengatasi permasalahan SDM ini? Apakah ada kolaborasi dengan stakeholder yang lain, Bu? Ya,
Sebetulnya kalau problem ASN itu kan dimanapun juga sama ya, karena kita tidak boleh menambah, setahu saya seperti itu. Paling tidak kebijakan kita sampai sekarang untuk menambah sulit, kalau sudah pensiun ya sudah. Nah, memang ada beberapa strategi. Yang pertama tentunya kita lakukan transfer knowledge. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan kepada junior dari para senior. Para senior itu bisa senior yang masih aktif di Badan Geologi ataupun para senior yang sudah purna bakti, tetap kami undang, kemudian kami lakukan FGD untuk penguatan kompetensi di internal Badan Geologi sendiri. Kemudian yang kedua adalah melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, ya mungkin Pak Saud itu salah satunya. Kami merintis kerjasama dahulu dengan internasional juga ada, dengan Jerman, di mana Pak Saud dari ITB ini juga terlibat di dalamnya. Dan sebetulnya yang kami harapkan ke depannya adalah penguatan daripada kompetensi teman-teman di daerah. Jadi geologi di daerah itu sebetulnya diwakili oleh Dinas ESDM. Namun kami melihat bahwa di dinas ini ternyata juga belum cukup kuat untuk merespon ke geologi tata lingkungan di wilayahnya. Dan yang keempat tentunya kita bekerja sama juga dengan Badiklat, ada semacam badan pelatihan di internal KESDM. Kemudian kami memberikan materi-materinya kepada unit ini, dan unit inilah yang kemudian melaksanakan pelatihan. Karena bagaimanapun juga Badan Geologi itu tidak boleh melakukan pelatihan, tapi kita memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis. Nah, kalau sosialisasi dan bimbingan teknis ini lebih menekankan kepada memberikan informasi hasil-hasil kajian penelitian yang sudah dilakukan kepada seluruh pemerintah daerah, dan bimbingan teknis juga lebih ke arah memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan yang ada di setiap pemerintah provinsi. Nah, ini yang menjadi menarik lagi adalah bahwa Dinas ESDM itu ternyata hanya ada sampai provinsi. Sementara di tingkat kabupaten dan kota tidak ada. Berarti kalau kita bicara masalah kebencanaan, kemudian masalah sumber daya geologi, air tanah, masalah lingkungan, beraspek geologi, itu ada juga di kabupaten kota. Nah, inilah yang kemudian juga perlunya teman-teman di provinsi itu diperkuat untuk bagaimana kemudian mereka mampu mengelola di wilayah provinsinya. Itu Pak Tantan. Baik Bu, tadi sudah disampaikan terkait dengan kekuatan pegawai dan bagaimana untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian masalah yang sensitif nih Bu, anggaran Bu. Bagaimana dengan anggarannya, Bu? Anggaran sebetulnya cukup atau cukup atau kurang nih, mumpung ada Bappenas. Jadi sebetulnya begini, memang anggaran itu kan kami usulkan sesuai dengan kemampuan SDM dan kemudian juga permasalahan. Namun kemudian hal ini kan seringkali di dalam anggaran itu kan semua sektor itu merasa penting, itu wajar lah di dalam pembangunan Indonesia yang cukup pesat ini. Memang ini kembali lagi kepada kami untuk dapat meyakinkan teman-teman di internal KESDM itu mengenai pentingnya geologi tata lingkungan itu untuk membantu memecahkan permasalahan pembangunan di Indonesia. Nah, kalau kita melihat sebetulnya semenjak 5 tahun terakhir ini cukup bagus lah. Artinya beberapa anggaran yang terkait dengan kegiatan kami ini memang cukup meningkat ya, apalagi kemudian sejak tahun 2019 sampai 2020 ada kegiatan yang kami susun dengan judul penyelidikan geologi lingkungan terpadu untuk pengelolaan lingkungan dan penataan ruang, di mana ini kami mengintegrasikan berkolaborasi dengan semua ahli di pusat-pusat yang ada di dalam Badan Geologi untuk menghasilkan suatu peta yang kemudian kami sajikan untuk teman-teman di daerah, dan ini kami lakukan dalam rangka untuk mengurangi resiko korban jiwa pada saat terjadi bencana. Nah, ini juga suatu hal yang menggembirakan karena ini juga menjadi perhatian internal pimpinan di KESDM sendiri dan juga Bappenas, dan ya alhamdulillah anggaran ini cukup Pak. Jadi artinya ini bisa dijalankan programnya, karena bagaimanapun juga meskipun kemudian kalau kita melihat dari sisi wilayah anggaran ini tidak cukup, sehingga strategi kami adalah menyusun prioritasnya, prioritas sesuai dengan kepentingan tingkat mendesaknya. Nah, itulah yang kemudian menjadi acuan dalam kegiatan kami. Oke, baik Bu, terima kasih. Sekarang mungkin kita berlanjut kepada pembicara ketiga.
Saya akan mulai pertanyaan untuk Pak Wira dulu ya, dari ATR. Mohon di-unmute, Pak Wira.